diganti pakaian di luar, kemudian mandi, setiap hari nyuci pakaian, gara-gara COVID ini. Setiap saya pilek, saya menderita betul, sampai terkapar di tempat tidur biasanya. Tapi setelah saya pakai peppermint, puji Tuhan 1 hari saya pilek. Dilihat dari khasiatnya Mbak ya, daripada saya minum obat, lebih murah ini daripada saya beli obat. Ngobar, ngobrol asik bareng Rosevara. Hai guys, kembali lagi dengan saya Ripka Kristi di Ngobar, ngobrol asik bareng Rosevara. Ngobar itu apa sih? Jadi ngobar ini adalah sesi ngobrol, sesi diskusi, sesi cari tahu lebih banyak, ngorek-ngorek tentang pengalaman seseorang dengan Rosevara, atau bisa juga sama ahlinya, ahli kecantikan, atau ahli aromaterapi, atau dokter, apoteker, dan lain-lain. Intinya sisi ngobar itu adalah ngobrol asik bareng Rosevara. Kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman orang-orang dengan Rosevara. Jadi buat kamu yang penasaran dengan essential oil dan mau tahu lebih banyak tentang essential oil, wajib pantengin channel Essential Oil Rosevara karena kita selalu update informasi-informasi seputar essential oil. Nah, di next session of Ngobar kita akan ngobrol dengan dokter spesialis nih. Spesialisnya adalah aromaterapi. Jadi nanti kita akan lebih dalam lagi di Ngobar sesi selanjutnya apa sih itu aromaterapi dan lain sebagainya gitu. Jadi buat kamu yang belum subscribe dulu sekarang supaya nanti ketika ada video baru kalian pasti dapat notifikasi dari kami. Oke, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang bidan ya. Bidan ini adalah petugas kesehatan yang berjuang di depan juga pada saat pandemi ini di COVID-19 ini. Jadinya kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana pengalaman beliau dengan Rosevara, bagaimana cara meningkatkan imunitas dengan Rosevara ketika sakit, sehingga pas kerja ngerasa aman dengan penggunaan Rosevara. Nah, ibu ini bernama Ibu Sriana yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Penasaran? Kita langsung hubungi ibunya sekarang ya. Hai Ibu, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar nih Bu hari ini? Puji Tuhan, kabarnya luar biasa sehat. Wow, puji Tuhan. Ibu, sebelum kita mulai ngobrol ya tentang pengalaman Ibu dengan Rosevara, Ibu perkenalkan diri dulu supaya nanti yang menonton bisa mengenal siapa Ibu. Baik. Terima kasih ya Mbak. Nama saya Sriana, umur saya 43 tahun. Profesi saya adalah bidan yang bertugas di Puskesmas salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Wajo. Wow, Ibu bidan. Hari ini kita kedatangan tamu dari bidang kesehatan ya. Wow. Ibu, saya sebelum mulai bertanya ke Rosevara nih, Ibu selama COVID ini nih Ibu tetap bekerja ya? Iya, tetap. Tetap bekerja berarti terus bertemu, bersentuhan langsung dengan pasien-pasien Bu ya? Iya, betul sekali Mbak. Bagaimana nih Bu perasaannya melayani pasien yang kita juga belum tahu ya dia sehat atau enggak, kena virus atau enggak, gimana perasaannya nih Bu? Perasaan saya selama COVID-19 ini jadi pandemi, saya selalu penuh dengan rasa was-was dan rasa khawatir saat melayani pasien ibu hamil ataupun ibu melahirkan ataupun pasien-pasien umum yang datang kepada saya. Apalagi mereka yang dalam keadaan sesak nafas gitu. Waduh. Terus Ibu menanganinya gimana biar ya kita juga sebagai manusia pasti deg-degan nih aku ngelayanin dia ntar aku ketular lagi gitu. Iya betul. Awalnya itu kami memakai protokol kesehatan ya yang dengan memakai APD lengkap itu, tapi setelah berjalan waktu kami cuma memakai masker aja dengan kaos tangan. Kenapa jadi dikurangin dengan APD jadi cuman masker sama sarung tangan aja? Kalau APD itu kan dikhususkan untuk penderita COVID saja yang sudah terinfeksi COVID. Tapi kalau kita cuma untuk protokol kesehatan yang biasa-biasa saja, cukup kita memakai masker dengan kaos tangan handscoon gitu. Nah, terus Ibu kalau setelah selesai kerja pulang ke rumah itu apa yang berubah Bu setelah
pandemi COVID-19 ini? Walah, banyak sekali yang berubah. Setelah pulang ke rumah, belum sampai di rumah, pakaian semua sudah diganti. Diganti pakaian di luar, kemudian mandi, setiap hari nyuci pakaian. Gara-gara COVID ini, biasanya kita pakai baju itu di rumah baru diganti, pulang biasanya belum nggak mandi dulu, biasa langsung ke main begitu atau bagaimana, tapi sekarang langsung mandi biarpun jam berapa, mau pulang malam pun tetap harus mandi. Harus mandi, Bu, ya. Ibu di rumah punya anak, Bu. Iya. Kebetulan anak saya di Jogja waktu itu, tapi sekarang anak saya sudah datang ke sini karena sekolahnya lagi di pending dulu, masih sekolah daring. Wow, oke. Terus selama COVID ini pernah nggak kayak ngalamin gejala yang kayak COVID, misalnya kayak batuk, pilek, dan lain sebagainya, itu pernah nggak, Bu? Nah, ini dia yang sebenarnya yang saya mau ceritakan ini, gara-gara COVID ini sebenarnya, kebetulan waktu bulan 6 kemarin anak saya pulang dari Jogja. Jadi pas dia pulang ke sini kan memenuhi peraturan pemerintah harus isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah pas 14 hari itu, pas hari ke-15 itu anak saya kena pilek berat. Waduh, gimana perasaannya tuh, Bu? Waktu hari ke-6 udah. Jadi rasa was-was itu mulai timbul, entah saya yang bawa virus atau dia yang bawa di perjalanan, tapi saya pikirnya kan sudah hari ke-15 gitu. Jadi pikir saya mungkin saya yang bawa dia kan. Itu rupanya setelah saya perawatan bagus hari itu saya pakai peppermint dengan minyak farah saya campur, terus mandi dengan air hangat pakai peppermint. Puji Tuhan cuma sehari dia pilek. Puji Tuhan. Padahal itu pileknya berat banget ya? Berat banget sampai sakit kepala, demam, melet terus, bersin terus sehari itu. Tapi besoknya langsung sembuh dengan peppermint dan dicampur dengan minyak. Sembuh dengan peppermint karena tak henti-hentinya saya pasang diffuser. Diffuser pakai lemon dengan peppermint saya campur, jadi suasana ruangan saya terasa segar begitulah. Wow, 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 keren banget. Sehari aja, Bu, ya? Setelah itu beberapa hari kemudian, mungkin sekitar 3 hari ke depan, saya yang kena pilek. Karena penyakit ini paling saya takuti, Mbak. Karena setiap saya pilek, saya menderita betul. Sampai terkapar di tempat tidur biasanya. Tapi setelah saya pakai peppermint, puji Tuhan 1 hari saya pilek. Wow, keren banget. Nah, kalau saya boleh tanya, tanpa minum obat ya. Kalau saya boleh tanya nih, Bu, ya. Sebelumnya kalau seandainya Ibu pilek atau anaknya Ibu pilek, apa yang Ibu lakukan? Maksudnya pengobatan apa yang biasa Ibu lakukan sebelum ketemu sama peppermint? Sebelum saya minum obat, Mbak, selama 5 hari. Biasanya seperti itu ya? Saya 5 hari, biasanya saya terkapar itu 5 hari ya, di atas tempat tidur. Meler terus, bersin terus, demam, badan sakit semua, terus minum obatnya 3 kali 1 selama 5 hari. Waduh, Ibu kalau sekalinya pilek parah sekali seperti itu ya? Parah, itu yang saya paling takutkan, itu penyakit itu, Mbak. Karena biasa saya di hidung saya itu kena herpes kalau saya kena pilek itu. Oh. Di dalam hidungnya herpes? Di luar, di daerah sini biasa kena herpes saya itu kalau pilek biasanya sebelum ada minyak faras ini. Waduh. Berarti benar-benar ya, Bu, ya? Peppermint sama minyak faras ini membantu sekali dalam proses penyembuhan Ibu ya? Sangat membantu sekali buat saya, Mbak, selama saya sering kena pilek gitu. Dulu-dulu, Mbak, ya, saya itu sebelum saya kenal produk faras itu ya, setiap bulan saya kena pilek. Berarti dulu sebelum kenal peppermint dan minyak faras, berarti Ibu setiap hari, apa setiap minggu? Setiap bulan. Setiap bulan pasti ada aja pileknya. Pasti aja kena pilek. Nah, Ibu pertama kali kenal faras sama peppermint ini kapan sih? Terus kenalnya dari mana? Kalau produk faras itu saya tahunya sekitar tahun 2018. Kenal dari teman saya, Ampe, perawat di Awal Bros.
Oh, sama-sama seprofesi ya, temannya perawat, ibunya Iya, betul, bidan. dia perawat. Iya, iya, Saya iya. kenal minyak Faras dari situ tahun 2018. Oke. Kalau peppermintnya sendiri? Kalau peppermint ini baru kemarin waktu ada acara di Bali. Oh iya, ada acara di Bali diperkenalkan berarti ya. Iya, saya diperkenalkan dengan peppermint, makanya saya tunggu-tunggu launching peppermint, kemudian saya beli. Oke. Ibu, kan ibu sebagai tenaga medis ya kan identik dengan pengobatan konvensional ya, dengan obat-obatan farmasi. Tapi kenapa Betul. ibu lebih memilih dan lebih percaya kepada herbal ya, obat-obatan kayak Faras, terus Rosevara, kenapa ibu lebih memilih yang herbal? Karena yang herbal itu dari alami, dari tumbuh-tumbuhan alami dan tidak menyebabkan tidak mengandung zat-zat kimia gitu. Lebih top ya. Lebih ya, lebih top ke bahan alami saja dari tumbuh-tumbuhan gitu. Oke. Hasilnya nih, ibu dari sisi medis ya, hasilnya menggunakan produk yang farmasi dengan yang alami, hasilnya lebih cepat mana, Bu? Perasaan saya lebih cepat yang alami, Mbak. Ya, wow. Iya. Kalau yang dari kimia biasanya kan harus diminum selama minimal 5 hari ya. Apalagi antibiotik itu harus minimal 5 hari kita minum. Kalau herbal dia cepat ya. Herbal biasanya cepat, benar cepat. Sakit perut juga cepat, apalagi pakai peppermint sakit perut itu. Oh ya? Luar biasa itu. Bu, Iya. saya pernah ngobar nih di sesi kedua atau sesi ketiga, saya lupa, tentang peppermint juga. Peppermint ini bisa buat menghambat nafsu makan sehingga bagus untuk yang diet. Jadinya biasanya kan kalau orang gemuk itu kan nafsu makannya tinggi sekali. Kalau misalnya menghirup peppermint tuh dia jadinya nahan lapar gitu. Jadinya kita nggak pengen terus makan gitu. Nah, ibu kalau kan ibu pakai peppermint nih. Ibu sendiri ngerasain nggak kalau misalnya pakai peppermint tuh jarang lapar gitu, ngerasain nggak sih? Iya, ngerasain sebenarnya iya, betul. Kayak terasa kenyang begitu rasanya, tapi dalam kondisi seperti ini saya nggak boleh menahan lapar. Iya, betul ya. Iya, saya harus makan makanan bergizi, apalagi profesi saya setiap hari ketemu dengan pasien, jadi saya tetap maksa untuk makan. Harus 4 sehat 5 sempurna, Bu ya. Betul, Demi sekali, imunitas tubuh yang tinggi, didukung dengan peppermint. Peppermint. Wow. Selain buat membuat pernafasan lega, peppermint juga ternyata bisa untuk menahan nafsu makan. Ini adalah orang kedua yang sudah saya tanya, ternyata real. Jadi buat teman-teman di luar yang lagi pilek atau yang lagi pengen diet, ternyata peppermint juga bisa loh untuk kedua hal tersebut. Nah, Ibu, dari semua varian Rosevara punya 11 varian seperti ini, Bu ya. Nah, Ibu paling favorit yang mana? Udah coba yang mana aja? Semuanya saya pernah coba ya, tapi saya paling suka memang dengan peppermint. Wow, alasannya, Bu? Dia terasa seger rasanya, kemana-mana saya bawa, saya simpan di masker, setiap hari saya cium kan. Dalam bekerja saya tetap pakai peppermint, setiap hari saya pakai peppermint. Maksudnya di dalam masker itu Ibu tetesin Rosevaranya ke dalam. Saya tetes, mau masker yang ini maupun masker yang ini, kalau dalam lagi melayani pasien, saya tetap tetesin pakai peppermint. Wow, itu pasti nafasnya langsung plong banget ya, soalnya saya kalau cium. Banget. Iya, soalnya saya kalau cium peppermint tuh langsung kayak nggak ada hambatan lagi di hidung. Plong, mantep. Betul. Enak. Oke, Ibu. Peppermint nih ya, kan dikemas dengan harga 50.000 saja ya satu botolnya. Menurut Ibu, Rosevara, terutama yang peppermint 50.000 itu mahal nggak sih, Bu? Dilihat dari khasiatnya, Mbak ya. Daripada saya minum obat, lebih murah ini daripada saya beli obat. Jadi 50.000 itu bakal murah banget, Bu ya, daripada beli obat. Murah banget ini, Mbak. Makanya setiap hari saya bawa. Nah, Ibu nih, kalau saya boleh kasih pertanyaan lagi, itu satu peppermint itu kan isinya 5 mili. Ibu tetesin setiap hari di masker, itu bisa tahan berapa lama, Bu? 50.000 itu, Bu?
Saya seminggu aja ini. Seminggu aja karena setiap hari ya. Setiap hari pakai diffuser, setiap hari juga malam saya pergi piket ke puskesmas, saya bawa ini, saya taruh diffuser di kamar jaga saya, tetap saya pakai ini. Wow, bener ya, sebulan kurang lebih 200.000 daripada harus beli obat antibiotik dan lain sebagainya, Bu ya. Wow. Ini cepet habis saya kalau yang gini. Kalau lemon agak lama kalau lemon. Kalau lemon bisa sebulan. Nah, yang lemonnya itu Ibu pakai setiap tidur ya, pakai diffuser ya? Ya, ada diffuser campur peppermint itu wangi dan menyegarkan. Menyegarkan, capek-capeknya hilang habis jaga. Hilang semua. Iya, jaga di puskesmas. Wow, keren banget. Tuh, teman-teman di luar sana, ini Ibu yang Ini loh seorang, saya pakai nah setiap iya hari. betul, lemon dan peppermint. Nah, ini ibu seorang bidan juga bekerja untuk masyarakat, menangani kasus COVID juga sekarang, lebih milih pakai obat-obatan herbal Rosevara dibandingkan dengan konvensional. Jadi teman-teman di luar sana, saya juga mau mengajak untuk kembali ke alam, back to nature, untuk mengobati segala keluhan Anda dengan pengobatan herbal yang sudah kami siapkan. Oke, baiklah Ibu Sriana, terima kasih banget udah memberikan informasi, menceritakan, menginspirasi teman-teman di luar sana. Semoga tetap sehat, semoga tetap dijauhkan dari penyakit, terutama si COVID ini, Bu ya. Sip. Oke deh. Terima kasih sudah menemani kami di Ngobar. Salam sehat, bye. Salam sehat, bye. Oke, baiklah, sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Ibu Sriana. Semoga Ibu Sriana selalu sehat dan dijauhkan dari sakit penyakit, terutama virus corona ya, apalagi berjuang untuk bangsa. Sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini, sampai ketemu di Ngobar selanjutnya. Bye! Ngobar, ngobrol asik bareng Rosevara.